Baik, di video kali ini kita akan membahas untuk tugas pertemuan keempat. Jadi tugasnya yang akan kita kerjakan di sini adalah membuat sebuah program untuk menghitung grid nilai. Ya, jadi grid nilainya aturannya sudah ditentukan sebelumnya. Jadi untuk nilai saya mulai dari 0 sampai 39, ini nanti gridnya adalah E. Kemudian 40 sampai 54, grid nilainya adalah D. 55 sampai 64, gridnya adalah C. Kemudian 65 sampai 79, gridnya adalah B. Kemudian terakhir 80 sampai 100, itu gridnya adalah A. Ya, jadi ini aturan untuk grid nilainya yang akan kita buat ke dalam bentuk program. Sebelum itu, jadi kita akan persiapkan dulu untuk foldernya. Nah, jadi ini di pertemuan keempat. Oke, seperti biasa kita buat file baru. Kemudian saya simpan di folder pertemuan 4. Nama filenya adalah tugas.php. Oke, sekarang kita mulai membuat scriptnya. Nah, jadi untuk yang di sini ada beberapa hal yang diketahui, ya. Kita buat di sini diketahui ada NIM mahasiswanya. Ya, NIM, jadi NIM-nya misalnya 19000001. Kemudian ada nama mahasiswa, jadi variabel nama. Nilainya adalah Budi. Kemudian yang ketiga di sini ada misalnya ada jurusan. Ya, jadi yang diketahui di sini ada jurusan. Jurusannya itu misalnya TI MDI. Kemudian yang terakhir ada variabel nilai. Oke, jadi nilai yang di sini yang dia miliki, jadi nilai ini berupa angka, ya di sini nilai dari 0 sampai 100. Ini adalah nilai. Misal nilainya dia adalah 87. Ya, jadi itu beberapa variabel yang diketahui. NIM, kemudian nama, jurusan, dan juga nilai. Nah, sekarang yang ditanya di sini adalah grade nilainya berapa. Di grade nilainya berapa. Jadi grade-nya yang ditanya. Untuk menjawab pertanyaannya, ya karena grade itu nanti dari A, B, C, D, atau E. Jadi grade-nya ini karena kita belum tahu jawabannya berapa, jadi nilainya kita kosongkan seperti ini. Oke, grade-nya kita kosongkan. Sekarang jawab. Nah, di bagian jawab ini, jadi kita harus tahu nilai 87 ini termasuk ke dalam grade yang mana. Jadi nilai 87 ini kalau kita lihat dari tabel ini atau aturannya, dia masuk di grade A. Nah, caranya supaya dia bisa mendeteksi secara otomatis nilainya berapa dan grade-nya apa, kita harus tambahkan di sini pengkondisian atau percabangan menggunakan if. Saya mulai dari kondisi yang pertama. If yang pertama, saya mulai dari grade yang paling atas, yaitu A. Ya, jadi aturannya di sini adalah 80 sampai 100. Ya, jadi yang saya masukkan di sini adalah nilainya. Ya, jika nilai lebih dari sama dengan 80, ya jadi 80-nya termasuk di sini, termasuk A, maka dari itu kita gunakan sama dengan. Itu batas rendahnya. Dan batas tertingginya adalah 100. Berarti nilai kurang dari sama dengan 100. Karena 100-nya termasuk. Oke. Nah, kalau kondisinya terpenuhi, maka variabel grade, jadi grade-nya adalah A.
Ya, jadi nilai terendahnya 80 sampai 100, grade-nya adalah A. Nah, kemudian kita lanjut ke grade B. Kondisinya seperti ini. Kita menggunakan else if. Ini kondisi yang kedua. Nah, sekarang kita isi kondisinya. Kita masukkan dari kondisi nilai terendahnya. Jika nilai terendahnya adalah 65, lebih besar sama dengan 65, dan nilai ini grade atau range tertingginya kurang dari sama dengan 79. Ini tertinggi 79. Ya, maka di sini nilai grade-nya yaitu B. Sudah? Oke, kita lanjut lagi ke grade berikutnya, yaitu grade C. Else if. Nah, untuk C, jadi nilai terendahnya adalah 55, tertinggi adalah 64. Kondisinya kita isi di sini, jika nilai lebih dari sama dengan 55, dan jika nilai kurang dari sama dengan 64. Maka grade-nya adalah C. Oke, kemudian kita lanjut ke kondisi yang berikutnya, yaitu untuk grade nilai D. Nah, kondisinya, jika nilai lebih dari sama dengan 40, dan jika nilai kurang dari sama dengan 54. Nah, maka kalau kondisinya terpenuhi, berarti grade-nya adalah D. Oke, sekarang yang terakhir untuk grade E, kita tambahkan else if lagi. Kondisinya kita masukkan di sini, nilai terendahnya yaitu 0. Ya, jika nilai lebih dari sama dengan 0, dan jika nilai kurang dari sama dengan 39, ya, maka grade-nya adalah E. Nah, kemudian jadi kondisinya sudah kita buat, tadi ada 5 kondisi dari A, B, C, D, E. Kita tambahkan else di sini yang terakhir, ya. Else-nya ini kita tambahkan jadi selain angka 0 sampai 100, contohnya misalnya 101, 102, atau lebih tinggi lagi, atau bilangan di bawah 0, seperti minus 1, minus 2, atau yang lebih rendah lagi, dia akan masuk ke kondisi else yang di sini. Ya. Kondisi else-nya, jadi kita pakai di sini grade-nya. Grade misalnya salah input nilai. Ya, misalnya seperti itu nanti outputnya, salah input nilai. Oke, jadi itu diketahui, ditanya, jawab. Nah, terakhir tinggal kita tampilkan outputnya. Ya, outputnya mulai dari NIM, kemudian nama, jurusannya apa, nilainya berapa, dan terakhir grade-nya apa. Oke, kita tampilkan di sini NIM. NIM-nya diambil dari variabel NIM. Kemudian nama diambil dari variabel nama. Setelah itu jurusan diambil dari variabel jurusan. Kemudian nilai diambil dari variabel nilai. Dan terakhir, ini untuk menampilkan grade-nya yang sudah kita hitung tadi. Ya, grade nilainya. Grade-nya kita ambil dari variabel grade. Ya, jadi sudah semua kita tampilkan di dalam output. Sekarang kita simpan, kemudian kita coba lihat hasilnya. Ya, di localhost pertemuan keempat, nama filenya adalah tugas.php. Oke, jadi kita lihat di sini.
Mulai dari NIM, ya jadi sudah sesuai, NIM-nya sudah tampil, kemudian nama, Budi, jurusan, TIMDI, kemudian nilai, ya 87. Nah, kalau nilainya 87, di sini programnya menghasilkan output, yaitu grade-nya sama dengan A. Jadi dia sudah sesuai dengan aturan yang kita buat sebelumnya. Ya, A. Nah, sekarang kita coba ubah nilainya. Misalnya nilainya adalah 53. Oke, jadi 53. Kalau kita lihat di tabel aturannya, 53 itu masuk di grade D. Oke, 53 masuk di grade D. Nah, sekarang kita simpan. Ini kita simpan dan kita refresh webnya. Ya, jadi grade-nya D. Itu juga sudah sesuai. Sekarang kita coba yang grade B, jadi 65 sampai 79. Kita coba 65. Oke, kita simpan. Kemudian kita refresh. 65 grade-nya B. Ini sudah benar. Kita coba E. Kita coba E. Kita masukkan nilai, misalnya nilainya 20. Ya, seharusnya grade-nya adalah E. Kita refresh. 20 grade-nya adalah E. Nah, selain itu, di bawah angka 0, misalnya minus 12. Nilainya minus 12. Ya, kalau nilainya minus 12, berarti grade-nya salah input nilai. Ya, karena di sini yang dinilai hanya dari 0 sampai 100. Kalau nilainya adalah 110, ini juga salah input nilai, karena yang maksimal di sini hanya 100. Oke. Nah, jadi seperti itu penjelasan untuk tugas di pertemuan keempat. Terima kasih.